Erick Thohir pastikan proses naturalisasi Justin Hubner dilanjutkan, segera diambil sumpah. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa proses naturalisasi pemain keturunan Justin Hubner kembali dilanjutkan. Kabar tersebut diungkapkan oleh Erick Thohir melalui akun Instagram pribadinya. Justin Hubner tidak perlu menjalani rangkaian urusan naturalisasi dari awal. Kini Justin Hubner tengah menunggu surat keputusan Presiden diterbitkan. Setelah itu baru diambil sumpah warga negara Indonesia. Sejatinya, naturalisasi dari Justin Hubner berbarengan dengan Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Akan tetapi jelang proses akhir naturalisasi Justin Hubner urung berpindah ke warganegaraan. Bahkan Justin Hubner sempat dipanggil ke timnas U20 Belanda di saat proses naturalisasi masih berjalan. Awalnya Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk dinaturalisasi untuk memperkuat timnas U20 Indonesia di Piala Dunia U20. Sayangnya, rencana tersebut batal terwujud lantaran timnas U20 Indonesia gagal tampil di Piala Dunia. Dikarenakan FIFA mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Erick Thohir berharap kehadiran Justin Hubner bisa menjadi kekuatan tambahan bagi timnas Indonesia. Justin Hubner pun bisa menyusul Ivar Jenner dan Rafael Struijk yang sudah promosi ke timnas Indonesia. Timnas Indonesia sendiri terdekat akan memulai perjuangan di grup F kualifikasi Piala Dunia. Menempati grup F, timnas Indonesia bersaing dengan Irak, Filipina, dan Vietnam. Menunggu eksperimen Shin Tae-yong pada pemain terbaik Asia Tenggara jadikan senjata rahasia timnas Indonesia? Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong saat ini beruntung karena pemain-pemain skuad Garuda sudah mulai menunjukkan kualitasnya. Salah satu nama yang mencuri perhatian adalah Sadil Ramdhani. Sadil saat ini bermain untuk tim asal Malaysia, Sabah Football Club, dan sukses memamerkan kelasnya. Dia masuk dalam daftar nominasi pemain terbaik Liga Malaysia musim lalu dan bermain cukup solid bersama klub berjuluk The Rhinos tersebut. Pemain yang berposisi asli sebagai winger kiri tersebut musim ini bermain dalam 15 pertandingan dan menyumbangkan 6 gol dan 9 assist di Liga Malaysia. Di ajang Piala Malaysia, Sadil tampil dalam 1 laga dan menghasilkan 1 assist. Catatan ini semakin solid di Piala AFC lalu, dia bermain di 3 laga dan sukses menciptakan 3 assist. Dengan pencapaian ini, Sadil Ramdhani mendapatkan predikat sebagai salah satu pemain terbaik di Asia Tenggara. Pernyataan tersebut datang dari pelatih Sabah Football Club, Ong Kim Swe beberapa waktu lalu. Dia menegaskan bahwa anak asuhnya tersebut memiliki kualitas dan hal ini mampu Sadil tunjukkan saat berada di lapangan. Menariknya, meski menjadi salah satu winger berbahaya di Liga Malaysia, Sadil seolah jadi sosok berbeda di timnas Indonesia. Shin Tae-yong sebenarnya sudah menyadari potensi Sadil sejak tahun lalu memanggil Sadil ke skuad Garuda. Pelatih asal Korea Selatan tersebut sejak saat itu sudah dicoba dalam 16 pertandingan. Namun baru akhir-akhir ini Sadil versi Sabah Football Club bisa ditunjukkan di timnas. Berusaha diracik Shin Tae-yong, Sadil dicoba keluar dari zona nyaman. Dia sempat ditempatkan di sisi winger kanan dan gelandang serang. Tujuannya tentu saja membuat Sadil bisa leluasa untuk menunjukkan kualitasnya. Peran Sadil yang sempat kesulitan menunjukkan performa terbaiknya juga sempat disorot oleh pandit asal Malaysia. Dia menilai bahwa Sadil tidak mendapatkan kebebasan ruang saat di skuad Garuda daripada saat bersama Sabah. Kondisi ini cukup menyulitkan karena pemain tersebut tidak bisa bebas berekspresi di sektor penyerangan. Kes memiliki pandangan bahwa Sadil bisa saja ditempatkan oleh Shin Tae-yong di mana saja. Namun instruksi utamanya adalah membuat Sadil bebas bergerak bahkan menjadi second striker. Bersama Sabah, taktik ini cukup jitu dan menghasilkan catatan yang cukup memukau dalam beberapa musim lalu.
Media Vietnam sebut Shin Tae-yong bisa bawa timnas Indonesia ukir sejarah di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sorotan diberikan kepada Shin Tae-yong seusai berhasil membawa timnas Indonesia melaju ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Timnas Indonesia sukses melaju ke putaran kedua seusai menaklukkan Brunei Darussalam. Kemenangan tim merah putih ini ternyata disebut-sebut bisa membuat Shin Tae-yong mengukir sejarah. Pelatih asal Korea Selatan itu dinilai membuka peluang untuk mengukir sejarah baru bersama timnas Indonesia. Hal ini karena tim merah putih yang lolos ke putaran kedua bakal bergabung dalam grup F. Skuad Garuda pada babak ini bakal melakoni pertandingan pertama pada 16 November. Tim asuhan Shin Tae-yong bakal menghadapi Irak pada laga perdana. Pada pertandingan ini kemungkinan akan ada sejarah yang terukir. Hal ini disebut-sebut media Vietnam Tat Hao 247. Artikel itu mengulas komentar Shin Tae-yong beberapa waktu lalu soal pandangannya terhadap Vietnam, Irak, dan Filipina. Dalam laporan tersebut, Tat Hao 247 menjelaskan dengan statistik bagaimana Shin Tae-yong memiliki peluang menorehkan sejarah. Media Vietnam menyebut mantan pelatih timnas Korea Selatan itu berpeluang mengukir sejarah baru untuk Indonesia. Dalam statistik yang ada dari 6 pertemuan dengan Irak, skuad Garuda hanya meraih hasil imbang sekali dan menelan kekalahan 5 kali. Dengan begitu, sampai saat ini belum ada pelatih yang mampu mengantar timnas Indonesia mengalahkan Irak. Namun, pada era Shin Tae-yong, bukan hal yang mustahil jika timnas Indonesia bisa menaklukkan Irak. Apalagi dengan kualitas pemain yang dimiliki timnas Indonesia saat ini. Melihat situasi timnas Indonesia saat ini, media Vietnam tersebut menilai Shin Tae-yong berpeluang menjadi pelatih pertama yang bisa membawa skuad Garuda mengalahkan Irak. Ditambah lagi pelatih berusia 54 tahun tersebut sangat berambisi untuk bisa membawa timnas Indonesia melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dalam artikel itu, media Vietnam juga menyoroti soal keyakinan Shin Tae-yong untuk membawa timnas Indonesia lolos dari grup F kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Untuk menunjukkan keseriusannya, tim analis timnas Indonesia bahkan sudah diberangkatkan memantau pertandingan Irak versus Yordania. Asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto memang beberapa waktu lalu juga membeberkan bahwa tim analis sudah diberangkatkan untuk memantau kekuatan Irak. Nova juga menekankan bahwa Shin Tae-yong yakin bahwa timnas Indonesia bisa lolos nantinya. Pernyataan Nova Arianto ini pun disoroti oleh media Vietnam tersebut.